Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan dan masa
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya Anda sekarang dalam kondisi sukacita dan bisa selalu mengucap syukur setiap hari karena kasih dan anugerah Tuhan tak pernah berhenti untuk kita. Baik, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mengetahui segala rahasia kebenaran-Mu sehingga kami dimerdekakan di dalamnya. Kami memberikan hati kami menjadi bejana yang siap menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu sehingga iman kami akan bertumbuh dengan sehat. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan Roh Kudus bekerja di antara kami sehingga roh pewahyuan, roh pengajaran semuanya bisa bekerja dengan baik dan kami bisa menangkap dengan tepat setiap rahasia kerajaan Allah melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Akhir-akhir ini saya banyak mendapat WhatsApp ataupun orang yang menjumpai saya dengan menceritakan begitu banyak hal-hal yang menindih hatinya, menekan hatinya, membuat dia menjadi orang Kristen yang bergumul dan bergumul terus. Padahal selalu saya katakan bahwa orang beriman itu tak perlu bergumul. Orang beriman tinggal percaya kepada apa yang dikatakan firman, percaya kepada pimpinan Roh Kudus, dan percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan bahwa kita itu menjadi orang-orang yang sudah diberi kemenangan oleh penebusannya. Tapi begitu banyak orang kesana sedang bergumul dan bergumul terus. Bahkan mereka menjadi lelah, menjadi letih. Mereka menjadi begitu terintimidasi hidupnya, sehingga seakan-akan masalah itu menjadi satu hal yang membuat hidupnya seperti akan berakhir. Nah, saya menangkap hal ini. Mengapa? Karena pikiran mereka terlalu rumit. Mengapa bisa rumit? Mereka izinkan setan dan iblis yang setiap kali mencari peluang, mencari celah dalam hidup kita untuk bisa mengintimidasi kita, meneror kita. Banyak orang-orang Kristen biarkan itu terjadi, bahkan ditangkap, diterima dengan baik. Bukannya menangkap dan terima dengan baik firman Tuhan atau pemikiran-pemikiran daripada Roh Kudus, tapi justru menerima teror, serangan, intimidasi dari setan dan iblis. Nah, itu sebabnya hidup mereka seperti terus dirundung oleh masalah. Hidup mereka seperti menghadapi begitu banyak tekanan. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menekan kita, untuk membuat kita tak berdaya, bahkan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada. Sehingga firman Tuhan mengatakan hendaklah kita selalu berjaga-jaga dalam doa, di dalam roh. Artinya roh kita harus selalu terjaga supaya kita tidak mudah tertipu oleh setan dan iblis. Karena pikiran kita dalam medan peperangan antara kebenaran dan juga antara teror atau intimidasi dari setan dan iblis. Nah, itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga di dalam roh setiap saat. Berapa lama engkau tinggal di hadirat Allah? Berapa lama engkau berhubungan dengan Allah sehingga rohmu selalu terjaga? Atau engkau terlalu sibuk dengan apa yang sedang kau hadapi? Tugas-tugas, pekerjaan, persoalan, bahkan itu seringkali yang merebut konsentrasi pikiran kami sehingga kita lupa bahwa segala sesuatunya kita bisa hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Orang Kristen akibatnya seringkali seperti mengalami kekalahan sebelum berperang karena mereka lupa bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan di sini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, iblis, setan memang berusaha mendapat keuntungan dari hidup kita. Mereka tidak suka kalau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak suka kalau hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan iman yang optimis, karena itu menggentarkan mereka. Iblis tidak suka orang Kristen tangguh di dalam iman.
Karena mereka sadar bahwa kalau orang Kristen selalu bersuka cita, selalu damai sejahtera, selalu punya iman yang teguh karena berpegang kepada firman Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu berbahaya bagi mereka dan mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang kita. Nah, jadi mereka memang tujuannya mau memperoleh keuntungan atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Padahal Tuhan menyatakan kita lebih daripada pemenang. Nah, itu sebabnya jangan beri peluang kepada mereka. Jangan izinkan setan bisa mengambil keuntungan dari masalah kita. Jangan membuka celah. Jangan izinkan pikiran kita dibuat rumit, dibuat ruwet. Berpikirlah secara sederhana. Bagaimana pemikiran sederhana? Apa yang dikatakan firman, masukkan dalam pikiran kita. Bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Cara berpikir orang-orang dunia, karena semuanya sudah kena polusi dari ide-ide setan dan iblis. Nah, tapi kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, pikiran kita menjadi pikiran yang selalu tangguh, berpikir positif, berpikir Kristus, sehingga iblis tidak bisa beroleh keuntungan dari situasi, kondisi maupun problem yang sedang kita hadapi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berpikirlah sederhana dan ingat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Mengapa kita diperintahkan untuk mengalami pembaruan budi kita? Artinya pembaruan budi kita itu pembaruan cara berpikir kita, supaya kita mempunyai pikiran Kristus. Sehingga pikiran Kristus itu membuat kita tahu kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kita tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan oleh kesangsian, oleh kebimbangan, oleh ketakutan, kekhawatiran yang disodorkan oleh iblis. Karena sekarang pikiran kita adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang kita dapatkan dari setiap kebenaran firman Allah. Izinkan firman itu seperti air membersihkan pemikiran kita. Izinkan firman itu mempunyai kuasa atau kita beri keleluasaan untuk apa? Untuk mengoreksi cara berpikir kita yang salah, untuk membenahi cara berpikir kita yang salah, untuk mengisi penuh-penuh pikiran kita bukan dengan sampah-sampah dari dunia, bukan dari intimidasi setan dan iblis yang akan menjerumuskan kita, tapi dengan pikiran Kristus. Nah, dengan demikian roh kita akan tetap bisa berjaga-jaga, sehingga apapun yang ditembakkan oleh setan dan iblis seperti panah api sijat tidak akan pernah bisa masuk, menguasai, dan membuat pikiran kita menjadi kacau, menjadi galau, dan hati kita menjadi resah seakan-akan kehilangan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang kita dapatkan adalah damai sejahtera Yesus sendiri yang kekal, tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan hal-hal dari dunia. Apa yang kita perlu lakukan ketika semuanya kelihatannya tidak berjalan dengan baik, ketika semuanya kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan hati kita, ketika semuanya kelihatannya patut kita khawatirkan, patut kita takuti? Nomor 1 adalah kita membaca dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita mendapat satu kunci bagaimana kita tidak semakin rumit menjalani kehidupan dan situasi yang tidak sesuai dengan hati kita, atau itu berupa persoalan, berupa kesulitan, berupa problem, situasi yang tidak bagus, orang-orang yang tidak mensupport kita, orang-orang yang mungkin menjauh dari kita, atau apapun hal yang kelihatannya buruk terjadi dalam hidup kita. Hanya satu kata, trust, yaitu percaya. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16, itu bukan hanya ayat untuk kita merayakan Natal, tapi di situ ada kunci yang
kelihatannya sederhana, satu kata, tapi itu menjadi kunci pokok, yaitu percaya saja. Bagaimana sikap hatimu ketika kau mendengar firman Tuhan, ketika kau membaca firman Tuhan? Di saat kau menghadapi situasi kondisi, apakah hatimu tetap berkata, aku percaya saja kepada Tuhan? Atau engkau berpikir, wow, ini masalah terlalu berat, selalu saja saya berada di posisi jadi korban. Jangan pernah Anda ketika menghadapi keadaan situasi yang kurang bagus, engkau merasa jadi korban. No, Tuhan tidak pernah menentukan kita menjadi korban. Satu kejadian, satu peristiwa, satu persoalan, apapun yang terjadi di dunia, karena iman kita kepada Yesus adalah iman yang telah mengalahkan dunia. Kita bukan korban. Pada saat seperti itu sebenarnya kita sedang dilatih, kita sedang disempurnakan oleh Tuhan, kita sedang dibimbing oleh Tuhan dan didewasakan untuk mau naik level, next level yang lebih tinggi, untuk memurnikan imanmu, untuk Dia bisa mendengar dari mulutmu, Tuhan, dalam kondisi seperti ini aku tetap percaya saja kepadamu. Aku tidak mau percaya kepada pikiran-pikiran negatif yang disodorkan oleh setan dan iblis, atau nasihat-nasihat dari orang-orang yang belum percaya kepadamu. Atau saya tidak mau mengadopsi cara-cara dunia untuk menghadapi situasi ini, karena saya percaya kalau saya berpegang kepada hal itu, saya sedang menuju kebinasaan. Tapi sekarang aku mau tetap berpegang kepadamu, aku percaya saja. Nah, itu sebabnya ketika kita mengetahui kebenaran dan kita pakai kunci ini, kita akan melihat bagaimana ternyata kita bukan seorang korban, tapi kita seorang pemenang. Bagaimana ternyata hal yang kelihatannya mustahil, kelihatannya peristiwa yang terlalu besar, ternyata tidak menghancurkan hidup kita. Malah dari hal seperti itu kita bisa naik step by step, langkah demi langkah naik ke tempat yang lebih tinggi, untuk kita punya iman yang semakin kuat, teguh, dan murni kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu membutuhkan hati yang tulus, ikhlas. Percaya kepada Tuhan, kita perlu merendahkan hati kepada Dia. Jangan memakai kondisi pemikiran kita, tapi pakai roh kita, sehingga roh kita bisa menangkap dengan baik, mencerna dan mempercayai akan Tuhan dan firman-Nya. Roh Kudus dengan setia mendampingi kita. Percayalah bahwa kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi hal itu. Tuhan selalu menyertai kita, dan Roh Kudus yang memimpin jalan-jalan kita. Selembut apakah dan seterbuka apakah hatimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kau terbiasa untuk mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan manusia? Ketika kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita, itu menjadikan kita orang terkutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, dikatakan kita akan diberkati. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak pernah mengalami musim kering. Kita tidak akan pernah merasakan hati ini merasa kering kerontang, merasa lelah, merasa letih, atau hati ini merasa gundah gulana. Kita tidak akan mengalami hal itu, karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hati kita selalu disegarkan, hati kita selalu penuh dengan pengharapan, dan pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang pasti. Bahkan bukan hanya seperti ditanam di tepi aliran air, tapi kita akan punya akar seperti pohon yang merambat kemana-mana. Artinya kerohanian kita akan bertumbuh dengan subur, sampai kita menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman yang menghasilkan buah. Nah, itu kondisi orang Kristen yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Tapi kebalikannya adalah orang Kristen yang mengandalkan kekuatan sendiri manusia, dia menjadi orang yang terkutuk kembali. Dia akan seperti
padang gurun penuh dengan semak belukar, kering, dahaga, tapi tidak ada yang bisa memuaskan. Dan bahkan dia akan seperti orang buta berjalan di dalam kegelapan. Tapi ketika kita memandangkan Tuhan, kita diberkati luar biasa. Dan kita baru tahu, ternyata ketika saya punya sikap iman, aku percaya saja kepada Tuhan, itulah pilihan yang tepat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Kita selalu bersama-sama dengan Dia. Bagaimana kita supaya dalam menghadapi situasi kondisi yang kurang baik dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi rumit. Sederhanakan saja pikiran kita dengan cara percaya saja kepada firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan 6, demikian bunyinya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kelihatannya janji Tuhan yang impossible, yang mustahil, tapi ternyata bisa terjadi. Kita semuanya menyebut Abraham adalah bapak beriman. Nah, janji Tuhan yang kelihatannya impossible, kita kelihatannya mustahil, tapi menjadi kenyataan. Bukankah itu akan membuat kita sekarang mempunyai pengertian, setiap janji firman Tuhan kita wajib percaya saja. Jangan beri celah untuk kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan menguasai pikiran kita dan merumitkan pikiran kita. Simple minded itu akan membuat kita gampang menyerap kebenaran firman, dan ketika kita menyerap dalam kebenaran firman, kebenaran itu akan memerdekakan kita, termasuk memerdekakan pikiran yang rumit, sampai stres, sampai frustrasi, sampai gelisah, tidak bisa tidur. Banyak sekali di hari-hari akhir ini orang-orang Kristen terpancing atau terpengaruh oleh berita-berita dari dunia bahwa tahun 2020 akan terjadi resesi. Tapi firman Tuhan berkata dari mulai perjanjian lama bahwa aku akan membuat perbedaan antara orang beribadah kepadaku dan yang tidak beribadah kepadaku. Artinya dari ayat itu bahwa kalau kita memang menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah dalam arti kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun dunia mengalami banyak hal yang kurang baik, tapi anak-anak Allah akan tetap dalam kondisi yang baik, bahkan terbaik. Dari mana hal itu bisa terjadi pada kita? Percaya saja. Seperti halnya apa yang dihadapi oleh Abraham. Sepertinya kondisinya tidak memungkinkan dia memiliki keturunan, tapi Allah tetap saja memberikan janji seperti itu. Dan bagaimana sikap Abraham? Kemudian dia protes kepada Allah, aduh, tidak mungkin Allah, aku sudah terlalu tua, istriku cukup tua, mana mungkin kami bisa memiliki keturunan yang lahir dari rahim istriku. Tapi justru sekarang kau berkata bahwa aku akan menjadi bapa banyak bangsa, artinya aku akan punya keturunan dari rahim istriku. Apakah itu yang dilakukan oleh Abraham? No. Tapi yang dilakukan oleh Abraham adalah percaya saja. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari badannya. Wow, ini lebih luar biasa lagi janji Allah kepada Abraham.
Sampai Abraham dalam menyebut istrinya saja jangan Sarai, tapi Sarah. Karena Sarah itu berarti adalah ibu untuk banyak bangsa. Bahkan raja-raja dari berbagai bangsa akan lahir daripada Sarah. Bagaimana sikap Abraham? Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham tertawa. Tapi di sini tertawa bukan berarti mencemooh janji Allah, meremehkan, merendahkan, bahkan mentertawakan janji Allah. Bukan. Tapi tertawa di sini adalah ekspresi sukacita, kemenangan, dan hati yang begitu percaya kepada Tuhan. Dia bersukacita, bukan tertawa ejekan, bukan tertawa cemooh, tapi tertawa ekspresi hati yang percaya kepada janji Tuhan, sehingga dia tertawa. Luar biasa. Nah, beginilah sikap yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan dan kemudian kita mendapatkan janji Tuhan, mungkin janji secara tertulis di dalam firman Tuhan, ataupun secara pernyataan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada kita tentang janjinya. Bagaimana sikap kita? Kita tertawa karena kita percaya kepada janji itu, sehingga kita bisa berekspresi begitu sukacita. Atau kita kemudian bertanya-tanya dalam pikiran kita, mana mungkin bisa terjadi? Persoalanku terlalu besar, masalahku terlalu rumit. Padahal Tuhan tidak pernah merumitkan. Sesuatu yang bikin rumit adalah setan dan iblis dalam pikiran saudara. Pikiran saudara kan dikacaukan supaya imanmu tidak teguh berpegang kepada Tuhan, supaya engkau mulai berpikir seperti orang-orang dunia, berpikir tentang malapetaka, berpikir tentang kekalahan, berpikir mengenai kecelakaan, berpikir mengenai kematian, berpikir mengenai keraguan, berpikir mengenai hal yang negatif lainnya. Nah, itu cara iblis menjerumuskan Anda. Cara iblis untuk menghancurkan hidup Anda. Itu sebabnya pegang teguh janji Tuhan seperti Abraham. Dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan Abraham? Betul-betul janji daripada Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ishak lahir di rahim seorang wanita yang sudah 90 tahun dan yang dibuai oleh seorang pria yang sudah berusia 100 tahun. Kelihatannya impossible, tapi bagi kita yang percaya, semuanya tidak ada yang impossible. Asal kau berani berkata, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika kita menghadapi persoalan, kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita? Sekali lagi, belajarlah dari Abraham, di mana imannya begitu percaya, sehingga di tengah persoalan dia tertawa sukacita ketika menerima janji Tuhan. Nah, jangan kita merumitkan persoalan dengan berusaha memikirkan semuanya sendiri. Persoalan kecil menjadi persoalan besar. Bahkan sebetulnya masalah kecil bisa kita tiadakan, masalah besar bisa kita sederhanakan. Seperti halnya ketika Petrus dan kawan-kawannya, ketika mereka semalam-malaman mencari ikan, tapi belum ada satu ekor pun ikan masuk dalam jala mereka. Barangkali secara kedagingan mereka sudah putus asa, sudah lelah,
dan rasanya tidak tahu mesti berbuat apa. Apakah mungkin mereka harus pulang ke rumah tanpa membawa hasil? Sedangkan mereka perlu ikan untuk mereka jual atau mereka makan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ternyata saat itu nihil. Tidak seekor ikan pun masuk di dalam jala mereka. Tapi seperti apa yang tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow. Sampai ketika ikan-ikan itu masuk dalam jala mereka, Petrus mengajak murid-murid yang lain, teman-temannya untuk membantu menarik jala itu. Berarti begitu banyaknya ikan yang masuk dalam jala mereka. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, sekalipun mereka sudah kelelahan, semalam-malaman berusaha menangkap ikan, jalannya kosong, tidak satu ikan pun masuk. Tapi sekarang kenyataannya jala mereka hampir koyak, dan untuk menarik jala harus dibantu oleh orang lain karena begitu penuhnya ikan. Beda sekali kondisinya. Mengapa? Karena Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam. Nah, pada waktu itu Petrus memang sempat menjawab, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini bukan sebuah protes, sebuah pernyataan yang membantah perintah Tuhan. Karena di ayat berikutnya dikatakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Artinya Petrus mau menyatakan kepada Yesus, "Aku begitu percaya kepada perkataanmu, aku begitu percaya kepada firmanmu. Itu sebabnya karena firmanmu, karena perintahmu, karena perkataanmu, sekalipun aku sudah semalaman mencari ikan, menjala ikan, tidak ada satu ekor pun ikan masuk. Sekarang aku akan melakukan kembali, menebarkan jala seperti apa yang kau perintahkan di tempat yang lebih dalam." Dan apa yang terjadi? Artinya di sini Petrus membuang segenap kebimbangan, semua pertanyaan-pertanyaan, apakah mungkin, apakah bisa, semua keraguan-raguan. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, karena sekali lagi pada poin yang pertama, percaya saja. Bagaimana sikapmu dengan Tuhan ketika engkau menghadapi persoalan? Apakah engkau dengan jiwa yang besar, dengan hati yang tangguh, engkau berani berkata, "Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya saja kepadamu. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu bimbang. Bahkan aku tidak perlu protes kepadamu. I trust in you, Lord. Saya percaya di dalam Engkau, Tuhan." Nah, Petrus akhirnya dapat menangkap ikan sangat banyak karena dia begitu percaya kepada perkataan Yesus. Dan inilah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana ada hati yang percaya, hati yang dikuasai kebimbangan dan keraguan-raguan, sukar menangkap untuk penggenapan janji daripada Tuhan. Itu sebabnya dicari oleh Tuhan adalah hati yang percaya, percaya dengan tulus ikhlas.
Kita jangan mau ditipu oleh keadaan dan situasi. Karena setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya seperti fata morgana saja. Seiring berjalannya waktu, itu akan lewat, itu akan berakhir. Tapi akhir daripada segala sesuatu kemenangan atau kehancuran. Tentu yang kita harapkan adalah kemenangan. Nah, kalau itu yang ingin terjadi dalam hidup kita, maka ketika ada persoalan, di mana hatimu berada? Di mana pikiranmu tertuju? Bagaimana sikap imanmu? Itu menentukan apakah menang atau hancur. Nah, apa yang dialami oleh Maria dan Marta sungguh sangat berbeda. Itu semuanya tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Di mana ketika rumah mereka didatangi oleh Yesus dan murid-muridnya, yang dilakukan oleh Marta adalah sibuk bagaimana menjamu Yesus dan murid-muridnya dengan makanan dan minuman. Tapi berbeda dengan Maria, dia duduk tenang di kaki Tuhan. Dia berikan waktu itu, kesempatan itu untuk sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan berkata-kata. Tapi Marta sibuk dengan perkara-perkara daging. Memang orang Kristen itu membutuhkan juga kebutuhan buat makan kebutuhan daging. Tapi berilah waktu dan utamakanlah waktu untuk kita seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan, duduk di hadiratnya, berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengarkan pernyataan-pernyataannya, rasakan kehadirannya, rasakan kasihnya dan perhatiannya, bersekutu dengan akrab bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Marta damai sejahtera, sukacita, dan ketenangannya terusik. Dia iri, dia cemburu, dia marah kepada Maria karena Maria tidak mau membantu dia. Dan dia protes kepada Yesus dengan tujuan supaya Yesus membenarkan dia. Dan Yesus akan memerintahkan Maria untuk membantu dia. Tapi ternyata disinilah Yesus menyingkapkan apa yang salah dengan Marta. Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, sedangkan Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil dari dia. Artinya, persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah hal terbaik karena akan mendatangkan berkat secara kekal bagi kita, rohani, jasmani maupun materi. Tapi Marta ditegur oleh Yesus karena apa? Hatinya galau, kacau, marah, merasa diperlakukan tidak adil, kecewa, iri, sampai dia berontak. Nah, ini diakibatkan karena apa? Marta menyusahkan diri. Apa maksud Yesus menegur Marta dengan kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Pikiran Marta diizinkan dikuasai oleh hal-hal yang sebetulnya simple. Menyediakan makanan, menyediakan minuman. Tapi karena pikirannya dirumitkan oleh keadaan dan situasi seperti itu, akhirnya jiwanya Marta bergolak. Ini yang diingatkan oleh Yesus. Bagaimana dengan Anda? Ketika kamu menghadapi dalam kehidupanmu pekerjaan atau situasi kondisi yang menurut engkau kurang baik, yang menurut Anda tidak sesuai dengan keinginan hatimu, atau ada persoalan dan tantangan yang lain, apakah engkau akan mengambil sikap seperti Maria, di mana dia mengutamakan Tuhan untuk menjadi rekan komunikasi, untuk menjadi tempat berlindung, tempat berdialog,
tempat mendapat jawaban, tempat menaruh pengharapan, sehingga dia duduk di kaki Tuhan, diam, menguasai diri dalam hadirat Allah. Izinkan Tuhan yang berkata-kata kepada kita, memberikan solusi, menenangkan jiwa kita, bahkan memberi jawaban untuk persoalan kita, sehingga mendapat berkat rohani yang kekal. Atau seperti Marta, hal itu diterima dengan pikiran yang rumit, bahkan kerumitan itu sampai mengganggu damai sejahtera dan ketenangan batinnya, sehingga ada khawatir, ada kekacauan, ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kemarahan, ada iri hati. Barangkali Anda pernah berpikir, wow, kalau dia tuh temanku kok kelihatannya enak sekali ya hidupnya ya, aku kenapa penuh dengan masalah? Muncul iri hati, muncul perasaan diperlakukan tidak adil oleh Tuhan, dan sebagainya. Seperti Marta, Tuhan mengingatkan Anda, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi satu saja yang perlu, engkau harus menerima hal-hal yang kekal. Dan hal yang kekal itu hanya ada di dalam aku. Percaya saja, di dalam aku telah menyelesaikan masalahmu, aku telah membayar lunas hidupmu, aku telah memberikan kemenangan kepadamu, aku telah memberikan jalan keluar untuk masalahmu, aku akan memberikan kekuatan yang selalu baru, aku akan menemanimu sepanjang waktu. Bahkan aku akan memberikan kemampuan kepadamu untuk menghadapi setiap kondisimu ini dengan tetap tenang, baik, dan akhirnya engkau menang. Tinggal pilih, engkau mau menjadi seorang Maria yang mau diberkati hal yang kekal, rohani, materi, jasmani, atau engkau mau mengidap sindrom Marta. Kau mengidap sindrom Marta, engkau tak akan pernah melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Engkau tidak akan pernah melihat karya Tuhan yang luar biasa dan rencananya ajaib untuk kita. Itu sebabnya sederhanakan pikiranmu dengan cara percaya saja kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
your side. His name is Jesus. Jesus, He came to save you. His name is Jesus. Jesus, His blood has paid you. Come to His grace, get your salvation. Lord Jesus become a king in your life. His name is Jesus. Jesus, He came to save you. His name is Jesus. Jesus, His blood has paid you. Come to His grace, get your salvation. Let Jesus become a king in your life. Su nombre es Jesús. Jesús vino para salvarte. Su nombre es Jesús. Jesús, su sangre te compró. Ven a su gracia, recibe su salvación. Deja ku Jesus, deja ku Jesus, deja ku Jesus, and tu vida. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006